Ya, oke, begini kita bisa online lagi ya, kuliah kalkulus 1. Nah, hari ini, kita akan ini bahas, kemarin saya lupa juga ya, berkepikiran tadi. Jadi, kita akan bahas tentang ini ya, beberapa penerapan turunan logaritma ya, atau eksponensial, untuk membahas, untuk mencari turunan. Jadi turunan logaritmanya masih turunan fungsi ya, untuk menjadi turunan fungsi yang mungkin agak rumit kalau kita turunkan dengan cara yang biasa. Maksudnya begini, contohnya langsung aja ya. Nah, contoh, kalau saya lihat ininya dulu, contohnya sebentar. Contohnya adalah, yang kelihatan PDF-nya ya? Iya, Pak. Iya. Nah, Iya, Pak. dan saya ini dulu. Contohnya misalkan ini. Atau sebenarnya yang lain juga bisa kita. Contohnya misalkan ya. Komen kayak misalkan Y sama dengan misalkan X pangkat 3 kar X kuadrat X tambah 1 dibagi misalkan X kuadrat tambah 1 misalkan. Ini kuadrat nih ya. Ini misalkan dikuadratkan. Nah, ini kita mau cari dx-nya nih, ya. Kalau ngitung kayak gini pakai caranya apa? Pakai cara apa? Menurunkan ini. Pakai cara apa? Kalau mau cari turunannya, caranya gimana? Pakai apa? Caranya gimana? Halo? Cara menurunkan ini caranya gimana? Oke, iya ya. Kira-kira repot ya? Repot ya? Nah, capek ya? Repot ya. Nah, ini ada cara lain ya. Dan mungkin kayaknya nggak kepikiran waktu SMA. Jadi caranya ini dilonkan aja dulu. Ya, kalau dilonkan kan jadi apa nih? Coba deh. Lon Y ya sama dengan jadi lon. Jadinya lon apa nih? Ini dilonkan ya. Jadi yang kanan jadi apa? Lon apa? Ya. Dijawab tolong. Langsung diuraikan. Jadinya apa? Ya. Ayo, tolong dijawab. Ya, dijawab tolong. Ini jadi apa? Logaritma natural Y. Jadi sama dengan logaritma ini diuraikan. Jadi apa? Logaritma apa? X pangkat 3. Ya, oke. X pangkat 3. Ditambah. Ya. Ln akar X kuadrat plus X plus 1. Oke. Kita tambah X tambah 1 terus. Dikurangi. Tuh. Terus dikurangi. Dalam kurung X kuadrat plus 1.
ln X kuadrat. Ya, betul. Ya, kuadratin gini ya. Ya, Siapa ini? Risa, Pak. Nisa. Risa. Oh, Risa, ya. Risa udah ada di memori kepala saya. Suka jawab ya. Ya, gini ya, tinggal beginiin aja. Nah, setelah ini Risa coba. Kira-kira setelah ini gimana? Untuk mencari DDX. Berarti menjadi Ini oke, ini saya ini dulu ya. Ini jadi 3 ya. 3 ya, ln ln X tambah ditambah setengah ya. setengah Ln X kuadrat tambah X plus tambah 1 terus pangkat mencet 2 ya. Oh iya. 2 ln X kuadrat tambah 1. Oke, ini buat Lisa dan lainnya juga. Setelah ini kira-kira untuk mencari DDX gimana? Atau Lisa barangkali bisa jawab nggak? Untuk mencari DDX gimana? Lanjutnya. Apa? Kita turunkan aja terhadap X kiri, luas kiri maupun luas kanan. Luas kiri ln Y diturunkan terhadap X jadinya apa? Ya, buat semuanya. Kalau bisa mau jawab lagi boleh. Ini ln Y kalau diturunkan terhadap X jadinya apa? Berarti Ini ln Y 1/Y DY/dx bukan, Pak? Oke, 1/Y. Ini masih Risa ya? Iya. Ya. Oke, yang kanan juga berarti diturunkan. Yang kanan diturunkan jadi apa? 3/X. Oke, 3/X. Ada DX ya? Iya, apa? 3/X apa? Ini siapa ini? Iya, ini siapa? Ada yang jawab? Yang jawab siapa? Yang jawab siapa? Ayo ini. 3/X terus lanjutin. 1/X, Pak. 3/X, 1/X gitu maksudnya? Gimana maksudnya? Turunan 3 ln X apa? Turunan 3 ln X jadinya apa? Ya? Turunan 3 ln X jadi apa? Ayo, turunan 3 ln X. Turunan 3 ln X jadi apa? 3/X, Pak. 3/X. Terus, lanjutkan. Dilanjutkan. Tolong dilanjutkan, ayo. Ya, lanjutkan. Ini awalnya kan begini, ya. 3 kali 1/X kan, gitu kan ya. Ini kan 3-nya konstanta. Terus berikutnya, ini turunkan terhadap X, ayo. Ditambah X, Pak. Ditambah turunan yang ini kan setengah ln X kuadrat tambah X tambah 1 jadi apa? Setengah dikali 2X. Setengah dikali 2X tambah 1. 2X tambah 1, terus? Kurang. Ini yang ini cuman begini aja. Turunan ini, ln X setengahnya dipangkan ya. Turunan ln X kuadrat tambah X tambah 1 apa jadinya?
Apakah cukup 2x tambah 1 aja? Satu per x kuadrat plus x plus 1 bukan, Pak? Yang apanya? Bawahnya? Iya. Kan satu. Ya kan gini, pakai, makanya Anda dibaca ya itunya nih. Ini 1 per x Kuadrat plus kuadrat tambah x tambah 1 terus? dikali 2x plus 1. Nah gitu, oke. Kali 2x tambah 1. Jangan ditutup dulu, dilanjutin. Ayo sekalian. Terus? Min Minus. Terus? 2 2. Oke. 1 Oke. x kuadrat plus 1 Oke. Terus? dikali 2x. Oke. Ini siapa ini? Adit, Pak. Adit. Oke, Adit juga sering jawab. Nah, jadi lebih mudah ya. Karena yang dicari kan dx. Kita sederhanakan dulu nih. Tadi yang sebelum jawab Adit siapa ya? Rifda, Pak. Oh, Rifda. Rifda angkatan tahun berapa? 21, Pak. Oh, 21. Soalnya namanya Rifda banyak. Nah, jadi ini 2x tambah 1 bagi, berarti ini apa? 2 kali x kuadrat ditambah x ditambah 1. Ya, yang ini berarti minus 4x dibagi x kuadrat tambah 1. Nah, sekarang kan yang dicari apa? dx kan? Berarti dx apa? Berarti dx sama dengan yang ini dikalikan y kan begitu. Sama dengan y kali kan gitu. Jadi lebih simpel, nggak repot harus per v gitu kayak gitu lah ya. 3 per x ditambah 2x tambah 1 ya per 2 kali x kuadrat ditambah x ditambah 1 dikurangi 4x per x kuadrat ditambah 1. Nah gitu ya. Nah ya, berarti nanti y-nya dimasukin lagi aja. Y-nya dimasukkan lagi. Y-nya apa? Y-nya adalah ini, dimasukkan lagi ke situ ya. Jadi nanti dibiarkan aja begini juga nggak apa-apa sih ya. Jadi y-nya dimasukkan lagi x pangkat 3. X pangkat 3 akar dari x kuadrat ya tambah x ditambah 1 dibagi x kuadrat tambah 1 kuadrat ya dikalikan ini ya. Anda nanti tulis sendiri ya, bla 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 gitu ya. Ya. Nah, coba bisa disederhanakan kayak ini. Jadinya berapa nih? 3x kuadrat ya. 3x kuadrat ya, 3x kuadrat benar ya. 3x kuadrat 3x kuadrat akar ya x kuadrat benar ya, 3x akar x kuadrat tambah x tambah 1 dibagi x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, terus ditambah berapa nih? Ini jadi apa nih? Yang ini kalikan ini. Ini kalikan ini jadi apa? Jadi x pangkat 3 ya. X pangkat 3 kali 2x tambah 1 dibagi ya 2 ya x pangkat 3 kan ya, 2x tambah 1 terus ini nanti dibagi ini
Jadi 2, nah gini. X kuadrat tambah X tambah 1. Ya. Nah, yang ini jadinya apa nih? Yang ini jadinya dikurangi, ya, ini kalikan ini nih, ya. Berarti 4x pangkat 4 ya. 4x pangkat 4, ya kan? Dibagi 4x pangkat 4 dibagi dikali ya, dikalikan 4x pangkat 4 dikalikan akar x kuadrat tambah x ditambah 1 dibagi ininya pangkatnya kurang 1x kuadrat tambah 1, jadi x kuadrat tambah 1. Nah gitu ya, dapat pertanyaan nggak? Atau saya salah, ada yang salah ngitung nggak ini? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Nggak. Itu kok bisa jadi 3x kuadrat gimana ya? 3x kuadrat dari mana? Lah ini yang ini dikalikan ini. Ya. Yang ini dikalikan sama yang ini. Benar nggak 3x kuadrat? Tidak, 3x pangkat 3, Pak. Enggak, yang ini dikalikan ini. Betul nggak? Betul? Benar kan? Betul, Iya, Pak. 3x pangkat 3 kan di bawahnya ada x. Jadi jadinya 3x kuadrat. Ya kan 3x pangkat 3 per x. Ya berarti kan 3x kuadrat. Ya, gitu. Ada lagi? Ya. Ada lagi nggak? Yang lain? Yang sebelahnya ini penyebutnya Ya, gimana? yang X pangkat 3, 2X plus 1 itu yang penyebut buat pengali yang ini belum ada. Yang X kuadrat plus 1 kuadrat itu belum. Coba aja nih yang ini. Ya. Ya. Oh ya, kurang ya? Yang ini, sebentar. Ini saling ini kan? Oh, berarti berarti kurang apa? Kurang yang X kuadrat plus 1 kuadrat ini, Pak. Oke, ya kurang itu ya. Ya betul. Ya, berarti masih pada melek gitu ya. Pagi-pagi gini masih ngantuk. Ya betul. Kan yang ini kali ini ya. Oke. Ini bagi ini kan menang bawah akar ya, ini ada ini. Oke. Ya, oke. Berarti masih melek. Udah melek, maksudnya masih melek. Nah, gitu. Ada yang perlu diperbaiki lagi? Ada yang perlu diperbaiki lagi? Ada yang perlu diperbaiki lagi nggak? Ya sebetulnya sih sampai sini juga nggak apa-apa sih ya. Ya, gitu ya. Kalau tulis begini juga nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Jadi nanti kalau ada pakai yang U-perfect kan saya aja sendiri malas ngitungnya gitu ya. U-perfect yang atasnya harus diturunkan lagi. Gitu. Mendingan lah pakai kayak gini ya. Lebih simpel kayaknya cara mengerjakannya. Meskipun mungkin hasilnya bisa jadi lebih panjang, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ketika cara mengerjakannya lebih simpel gitu ya, nggak ribet gitu ya. Gitu. Oke, sekarang coba contoh lain ya. Contoh lain sebentar. Contoh lain misalkan saya cari dulu. Mana ya?
Contoh lain sebentar. Mana ini? Bentar, tak cari dulu. Oh, ini nih. Sekali tambah 1 pangkat cos X. X kuadrat ditambah 1 cos X. Ada yang mau coba nggak? Ini turunannya apa nih? Apa nih? Kira-kira caranya gimana? X kuadrat tambah 1 cos X. Caranya gimana? Yang ada itu kan apa? Yang kita udah tahu tuh kan ini Y sama dengan X pangkat R gitu ya. R-nya konstanta. Atau ada juga Y sama dengan A pangkat X gitu ya. Ya. Nah, ini kalau diturunkan jadi apa? Y aksen. Y aksen sama dengan R gitu kan ya. R kali. Atau kalau mau pakai ini, apa namanya? Fungsi lagi gitu ya. Oh, ini sih konstanta, nggak bisa biarin aja. X. Atau kalau mau pakai fungsi, misalkan gini. Saya terus dulu. Jadi yang ada itu kan ini alatnya itu ya. Kalau misalkan Y, ini lagi. Y sama dengan U pangkat X misalkan. U pangkat R. Nah, U-nya itu fungsi dari X. Ya. U-nya fungsi dari X. Maka dx apa? R-nya real ya. R-nya bilangan real. Konstanta bilangan real. Berarti dx apa? Sama dengan dx sama dengan pakai aturan rantai jadi apa? dx sama dengan DU. apa? Yang keras? DU. Hah? Iya, yang keras? DU. DDU, D apa? D dari apa? DDU, DDU apa? D apa? Dari DU, D apa? Cuma DDU. Oh, DYDU, oke, DYDU. Terus, ya? DU DX. Oke, ini siapa nih? Naufal, Pak. Siapa? Siapa? Iya, siapa? Naufal. Oh, Nova, oke. Terus diterusin, Pak. DDU apa, Pak? DDU-nya apa, Pak? Pak? Noval. R. R, oke. R, terus, Pak? Ya? Pak? U? Terus? Pangkat R-1. Oke, iya. Bagus. Bagus, Pak. Ya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau ya, Pak, makasih, Pak. Boleh ditutup. Nah, sekarang kalau ini sekarang ini A pangkat U. Nah, A-nya bilangan real ya. U-nya fungsi dari X. Ya.
Kemudian A-nya bilangan real. Ini udah barusan kemarin-kemarin. Nah, ini saya sambil ngingetin lagi ya. Nah, berarti dx apa? dx sama dengan ya. dx sama dengan sambil ngingetin kuliah kemarin lah ya. dx sama dengan, ayo. dx sama dengan, ayo tolong dijawab dari 80-an ini mahasiswa, tolong dijawab. DU. Ya, DU. Ini siapa? Reti, Pak. Siapa? Reti. Iya, Pak. Ya, oke. Angkatan berapa 2021? 21, Pak. Ya, DU terus Reti dilanjutin. DU DX. Oke. Bentar. DU DX. Terus Reti sama dengan A yang A U lan B. Sebentar di bawah. A. Ya, sebentar. Gimana? A U A pangkat U, terus lan A ln A, oke. Terus DUDX ya? DU DX. Oke, ya makasih. Berarti gitu ya. Nah, yang ada ini ya, rumusnya itu kan ya. Ya, yang ada itu rumusnya ini tuh. Adanya U-nya fungsi terhadap X, pangkat R, R-nya konstanta real. Terus ada lagi Y sama dengan A pangkat U, A-nya konstanta real, U-nya fungsi terhadap X. Nah, sekarang ini, cara nurunin ini gimana kira-kira? Pakai rumus yang atas atau pakai rumus yang bawah? Untuk menurunkan ini pakai rumus yang atas atau rumus yang bawah? Halo? 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 Ini pada kemana ini? Untuk nyari turunan yang ini, yang kiri, yang ini, pakai rumus yang kanan, yang atas atau yang bawah? Mau pakai yang ini atau pakai yang ini? Pakai yang ini. Yang untuk menurunkan yang ini. Ayo tolong dijawab. Yang bawah. Yang bawah. Ada yang berpendapat lain? Ada yang berpendapat lain? Ingat loh ya, yang atas pangkatnya konstanta. Yang bawah yang dipangkatkan konstanta. Nah, lihat soal kita yang ini. Nah, berarti rumusnya pakai yang atas atau pakai rumus yang bawah? Saya sambil menanamkan ini ya, kekritisan bermatematika ya. Coba, yang harus kritis. Yang atas itu pangkatnya konstanta bilangan real. Kalau yang bawah, yang dipangkatkan konstanta bilangan real. Anda punya persoalan ini. Nah, Anda pakai yang atas atau yang bawah? Rumusnya yang kanan. Halo? Ke atas yang bawah? Ini dari 80 baru satu orang tadi yang jawab. Yang bawah bukan, Pak. Yang bawah ya. Yang bawah udah 2 orang. Ada lagi nggak? Nah, ini aja nih. Gilang, atas atau bawah Gilang pakainya? Gilang. Ya, kayaknya tidak keduanya kok, Pak. Kayaknya apa? Tidak keduanya. Kenapa Gilang nggak dua-duanya? Ya, kan X kuadrat tambah 1 kan U. Terus cos X itu U. X-nya tergantung. Oke, iya betul, nggak dua-duanya. Bener Gilang. Ya, ini kan yang... Ya betul Gilang. Ini kan
Kan saya sama kayak saya tegaskan tadi, pertanyaan saya pertanyaan jebakan, tapi nggak apa-apa untuk pengen tahu kriteria Anda seperti apa. Kalau yang atas, yang rumus yang kanan, itu kan pangkatnya konstanta loh ya. Yang bawah pangkatnya, yang dipangkatkan yang konstanta. Tapi kalau ini kan fungsi semua tuh, ya. Fungsi pangkat fungsi yang nggak bisa pakai dua-duanya secara langsung maksudnya gitu ya. Nah caranya gimana? Caranya gimana kira-kira Gilang? Diapain dulu? Kira-kira gimana Gilang? Pakai cara apa? Di caranya gimana dulu? Ini juga kalau kita punya ini ya. Nah ini sambil nginget-nginget lagi nih ya. Ini kalau diturunkan apa? Jadi dx ya. Sama dengan per u kan gitu ya. DU dx. Jadi kita nggak bisa secara langsung pakai rumus-rumus ini gitu ya. Nah caranya gimana kira-kira? Diapain dulu? Gilang gimana? Udah punya ide nggak Gilang? Belum, Pak. Yang lain punya ide nggak? Ayo silakan di-explore. Diapain dulu? Dijadiin logaritma natural kayak tadi, Pak. Oke, ini siapa? Adit, Pak. Oh, Adit lagi. Betul ya. Dijadikan logaritma natural dulu. Oke, logaritma natural Y sama dengan jadinya apa? Logaritma kan saya detail aja dulu ya. X kuadrat tambah 1 pangkat cos X. Nah, gitu. Nah, ini jadi sama dengan, nah kalau ln kan pangkatnya boleh ke depan tuh ya. Cos X, ya kan? Dikalikan ln X kuadrat tambah 1. Ya, gitu ya. Nah, baru kemudian diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap X jadinya apa? Seperti yang tadi. Jadi 1 per Y, ya, dy dx. Nah, sekarang udah kelihatan ininya. Nah, setelah ini gimana turunannya? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi ini dianggap 2 perkalian cos X kali ln X kuadrat tambah 1. Jadinya apa? Seperti dy dx. Ayo. Ayo. Silakan dijawab. Biar dialog ya, nggak monolog lah ya. Ayo silakan. Sin X Oke, sin atau apa? Cos turunan cos ya? min sin. Min sin. Oke, min sin X terus ya, terus Ln X kuadrat plus 1. ini siapa Mas Adit? Iya, Pak. Terus Ditambah. oke. Sebentar. Tambah cos X. Terus 1 per X kuadrat plus 1. 1 per X kuadrat plus 1. Oke, Dit. Terus, Dit? 2X Oke. kali 2X. Ya. Gitu ya. Ini kan dianggap perkalian 2 fungsi. Berarti ya gantian masing-masing turunkan cos X min sin X ln X kuadrat tambah 1-nya biarkan dulu. Terus gantian sekarang yang diturunkan ln X kuadrat tambah 1. Cos X-nya tetap cos X kali 1 per X kuadrat tambah 1 kali 2X. Ini jadi sama dengan kan ya minus sinus X. Atau langsung aja ya saya ya. Langsung aja. Seperti tadi berarti kan dy dx ya. dy dx ini sama dengan tadi y-nya apa? X dimasukkan lagi aja ya. X kuadrat tambah 1 pangkat cos X ya. Dikalikan nah ini ya. Minus sinus X minus sinus X ya. X kuadrat tambah 1 ya. Terus ininya ditambah 2X cos X per X kuadrat ditambah 1. Nah gitu ya.
Ya begini aja udah nggak apa-apa sih ya. Nggak usah kayaknya udah susah. Mau disederhanain jadi apa ya udah udah ini juga. Paling yang ini nih. Tapi udah gini aja juga nggak apa-apa. Ya udah cukup lah sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Itu ya caranya ya. Jadi logaritma itu bisa dipakai ya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini ya, yang nggak bisa dipakai rumus-rumus yang ada nih kayak gini, yang bentuknya kayak gini ya. Seperti contoh sebelumnya lebih sederhana cara mengerjakannya gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjut. Ada contoh lain nggak? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sebentar apa ya. Oke, lanjut aja lah. Lanjut ke turunan inverse fungsi trigonometri ya. Oke, saya stop dulu. Bentar ya. Saya dulu. Tunggu sebentar. Sebentar. Oke, ini ada. Nah, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan lagi? Nah, Sudah, nah, Pak. kita bahas ini nih. Apa turunan inverse fungsi trigonometri sebentar. Oh, kok ininya sih? Inverse-nya dulu nggak apa-apa. Nanti kita bahas turunannya ya. Sebentar. Bahas turunannya. Nah, setelah ini kita bahas turunannya. Saya mau review dulu ini tentang inverse fungsi trigonometri. Nanti kita akan cari turunannya. Oke. Nah, ini fungsi trigonometri ya. Anda udah paham lah ya. Jadi kalau sin theta ini kalau kita buat lingkaran misalnya 0,00 ya, jari-jarinya R ya. Terus tetanya itu sudut dari sini ya. Tetanya itu sudut dari sumber X positif ke sini. Ini tetanya ya. Berarti sinus theta itu apa? Y-nya, Y per R. Ya, Y per R. Nah, ini gambarnya di kuadran berapa? Di kuadran 2 nih kebenaran ya. Nah, di kuadran 2. Berarti kalau di kuadran 2, Y-nya positif, X-nya negatif. Tapi ini rumusnya seperti ini ya. Jadi, Y per R, cos theta-nya X per R ya. Tangen theta Y per X, kosekan ya apa namanya kebalikannya, sinusnya ya, 1 per sin-nya. Kalau sekan 1 per cos, kalau tangen 1 per tangen. Jadi secara geometris seperti ini theta itu ya, theta itu sudut antara sumber X positif dengan ini. Dengan apa? Sinar yang melalui titiknya X, titik X, Y di sini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini lainnya udah apa lah ya, udah paham ya. Nah, ini grafiknya ya. Ini grafiknya. Kalau cosinus ya cos 0 1 ya bentuknya kayak ini ya. Kalau sinus cosinus digeser ke kanan ya sejauh pi per 2 jadinya apa? Jadinya sinus. Nah, ini tangen. Nah, tangen ya seperti ini tangen ya. Nah, ini ada asimtot tegak. Jadi ini garis-garis di mana nilai tangennya itu tahingga gitu ya. Sini ya. Bukan tahingga, tidak terdefinisi sebetulnya. Tapi kalau mendekati titik-titik yang ini yang ada garis vertikalnya, dia menuju positif atau negatif tahingga. Berarti kalau yang ini berarti
limit tangen X mendekati negatif 3pi/2 dari kanan ya, negatif hingga. Kalau yang ini berarti X mendekati negatif pi/2 dari kiri ya, tangen X itu positif hingga. Atau kalau mau fokus di sini ya, ini misalkan ya, ini antara min pi/2 sampai pi/2 ya, limit tangen X mendekati min pi/2 dari kanan, berarti ya dia negatif hingga. Limit X menuju pi/2 dari kanan, tangen X dia menuju positif hingga. Karena memang di minus yang di titik-titik ini lah, min 3pi/2, min pi/2 dan seterusnya, itu tidak ada nilainya. Jadi di sekitar itu nilainya menuju positif atau negatif gitu. Nah ini yang secant X satu per cos ya. Secant X itu satu per cos ya. 1 per cos ya, ini bentuknya kayak gini ya. Kenapa kayak gini? Misalkan kita pandang aja yang sebelah sini, yang sini ya. Coba kita perhatikan yang ini nih ya. Nah ketika min pi/2 cos X nya kan ini ya, cos X nya itu nilainya 0 ya, nilainya 0 kan. Berarti kalau 1 per cos kan tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi, makanya ini X ini ada asimtot, di sini ada asimtot tegak ya. Tapi ketika X yang mendekati minus pi/2 dari kanan ya, minus pi/2 dari kanan maupun minus pi/2 dari kiri kan nilainya, minus pi/2 dari kanan dulu ya. Kalau kalau X-nya mendekati minus pi/2. Tapi kita yang perhatikannya di antara ini aja ya, min pi/2 dan pi/2. Nah, ketika X menuju minus pi/2 dari kanan, cos X-nya dia adalah berapa? 0 ya. 0 menuju 0, tapi dia pasti positif. 0 menuju 0 tapi positif. Ya, sekali lagi nih. X menuju minus pi/2 ya dari kanan, maka cos X-nya itu menuju 0 tapi dia masih positif. Makanya ketika 1 per cos dia jadinya positif hingga ini gitu ya. Daerah sini. Kalau yang daerah sini berarti X menuju negatif, X menuju pi, kalau ini X menuju pi/2 dari kiri, maka cos X-nya juga dia menuju 0 dan masih positif. 0 tapi positif. Berarti 1 per 0 tapi positif, berarti positif hingga gitu. Nah, sekarang kita perhatikan antara min pi/2 dan 0, dia fungsi naik. Ya, fungsi naik. Semakin naik ya, X semakin besar, cos X kan semakin besar. Tapi ketika di 1 per cos kan, ya, berarti kalau X semakin besar, 1 per cosnya semakin kecil, gitu. Ya. Nah, lewat 0 kan dia semakin kecil, X semakin besar, X semakin kecil, ya. Berarti kalau 1 per cos, X semakin besar, ya, 1 per cosnya semakin besar, gitu. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, yang sinus juga ya analog seperti yang inilah, yang cos ya seperti ini bentuknya. Nah, kalau 1 per tangen ya tinggal dibalik aja sebenarnya ya. Yang tadinya semakin besar, kalau 1 per tangen kan jadi semakin kecil kan gitu ya. Ini kan semakin besar. Berarti kalau 1 per tangen semakin kecil ya. Gitu ya, seperti itu. Jadi ini gambar grafiknya yang terutama mungkin yang secant, kalau secant sama kotangnya Anda belum pernah tahu mungkin ya. Gambarnya kayak gimana. Nah, ini beberapa identitas fungsi trigonometri ya. Nah, Anda udah paham, udah hafal lah biasanya. Apalagi yang ikut bimbel biasanya udah ngelotok. Ya. Nah, ini inverse-nya. Ya, inverse-nya sekarang udah masuk ke inverse-nya. Ya. Nah, kemarin udah dibahas juga ya, kalau kita punya ini, Y sama dengan F inverse ya. F inverse, F-nya fungsi, maka artinya Y sama dengan Fx. Ya. Nah, kalau kita punya ini, nah ini bukan 1% ya. Ingat konteksnya. Ingat konteksnya ya. Ini kita membicarakannya sin pangkat min 1 di sini adalah bukan 1%, tapi inverse dari fungsi X, fungsi sinus X gitu ya. Nah, ini kalau gini berarti artinya X sama dengan sinus ya. Jadi kalau grafiknya seperti ini, Y sama dengan sinus X ya. Y sama dengan sinus X seperti ini ya. Maka nanti ini adalah
inverse-nya, ya. Ya, kan kalau inverse berarti dibalik kan ya, yang X jadi Y, yang Y jadi X, kan begitu. Ya. Itu. Ini Y sama, sekali lagi ya, ini ya Y sama dengan sinus X, berarti ini adalah inverse-nya. Coba nih balik lagi ke gambar yang tadi aja nih. Nah ini. Tadi gambarnya yang belah mana yang kita. Ini yang kita perhatikan kita. Ini ambil potongnya, ini potongannya nih ya. Ini potongannya nih. Yang ini tuh potongan yang ini ya. Yang diperhatikan yang ininya aja. Nah, gitu ya. Yang ini yang sebelah kanan. Nah, nanti inverse-nya seperti ini. Jadi yang X jadi Y, yang jadi X jadi kayak kayak diputar aja gitu ya. Kayak diputar ke mana? Jadi putar aja ya, jadi X jadi Y gitu. Nah, kalau mungkin kita lihat yang ini aja deh. Nah, yang ini. Yang sinus X. Yang sinus X. Oh, ini mah gambarinnya, sorry. Bisa ngebayanginnya nggak? Nih, ini kan Y sama dengan sinus X. Saya ambil potongannya yang ini. Antara X dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ini masih sinus X nih ya. Ini masih Y sama dengan sinus X. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti ini dibalik gitu ya. Kayak dibalik gitu. Jadi yang X jadi Y, yang Y jadi X gitu. Inverse-nya. Gitu. Kan misalkan gini, ini sinus pi per 2 berapa? Sini 1 kan ya. Sinus min per 2 sinus min per 2 di sini berapa? Negatif 1. Dibalik gitu ya. Ini kan kalau di sini sinus pi per 2 sama dengan 1. Ya. Nah, ini kan artinya apa? Sin inverse dari 1 gitu kan sama dengan pi per 2, maksudnya begitu. Ya. Itu maksudnya. Kalau yang ini berarti sinus min pi per 2 sama dengan min 1. Berarti nanti sin min 1 dari min 1 adalah minus pi per 2 gitu. Ini yang lain saya terus lagi sini misalkan ya. Yang ini di sini. Sinus min pi per 2 itu di situ sama dengan min 1. Itu berarti kalau pakai notasi ini inverse-nya sin min 1 gitu kan, sama dengan min pi per 2. Jadi kalau di sini kan X-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Y-nya pasti di antara dari min 1 sampai dengan 1. Kalau inverse-nya berarti apa kalau di sini? Berarti ditukar kan X sama Y. Yang tadinya X jadi Y kan, yang jadi Y jadi X kan. Kalau di sinus kan X-nya itu min pi per 2 sampai pi per 2. Y-nya min 1 sampai 1. Maka di inverse-nya ya yang jadi X sekarang dari min 1 sampai 1 gitu. Y-nya yang jadi yang min pi per 2 sampai pi per 2. Dibalik kan inverse-nya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau di sini misalkan ya sinus 4 pi 4 per 5 misalkan di sini. Sinus berapa berarti? Sinus pi per 4 kan, ini setengah akar 2 misalkan, berarti inverse dari setengah akar 2 itu adalah pi per 4 gitu. Ini misalkan di sini ya pi per 4 gitu ya, berarti kan di sini ya setengah akar 2 gitu. Berarti kalau di inverse-nya ini setengah akar 2-nya di sini gitu kan ya. Setengah akar 2-nya di sini gitu ya. Ininya berapa? Pi per 4 misalkan gitu. Pi per 4. Dibalik gitu ya. Seperti itu namanya inverse ya, inverse sinus ya. Inverse sinus. Jadi gambarnya jadinya kayak gini ya. Kalau sinusnya begini, kalau inverse-nya ya seperti ini. Ini dibatasi kalau X-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2 sinusnya ya. Gitu. Gitu ya. Nah, ini kita akan cari turunannya kayak gimana.
Yang cos juga sama ini ya, inverse-nya ya. Nah, ini cosinus X, terus saya ambil sepotong yang ini. Potong ini cos X-nya. Nanti sinusnya, cosinus inverse-nya jadi seperti ini. Oke ya. Kayak gitu, ini coba sendiri aja lah. Ya, tangen juga sama, tangen X misalkan seperti ini gambarnya. Terus saya ambil potongannya yang ini aja, X-nya dalam di antara min ke-1 sampai min ke-2. Ya, kan ini bentuk tangennya. Berarti kan kalau inverse-nya ya tinggal X jadi Y, ya jadi X jadinya begini. Ya. Kalau di sinus, kalau di tangen X domainnya min pi per 2 pi per 2. Y-nya min tahingga sampai tahingga gitu ya. Nah, sekarang dibalik kalau tangen ya. Justru nanti yang X-nya yang min tahingga sampai tahingga, Y-nya yang dari min pi per 2 sampai pi per 2. Karena kan sinus min 1 kan inverse kebalikannya kayak gitu. Nah, ini identitas fungsi trigonometri ya. Sinus inverse X tambah cos inverse X sama dengan pi per 2. Kira-kira bisa buktikan nggak ini? Sinus inverse X tambah cos inverse X sama dengan pi per 2, benar nggak? Benar nggak kira-kira? Sama dengan pi per 2. Nih ya. Ini kan sudut ya. Ini kan sudut ya. Ini tuh sudut ya. Ini kan sudut juga nih. Nah, ilustrasinya mungkin seperti ini. Ya. Kan gini. Oke. Y sama dengan sinus inverse X gitu ya. Maka X itu sama dengan sinus Y. Ya. Y-nya kan ini. Y-nya kan ini. Ya. Ini kan sudut. Y-nya itu sudut. Nah, ini nih, ini Y-nya nih. Itu Y-nya. Ya. Sinus Y sama dengan X. Nah, ini X itu kan X per 1. Ya. Berarti kalau dikaitkan sama sisi tegak sama jari-jari kan X. Berarti sisi tegaknya X, sisi miring, sorry. Sisi tegaknya X, sisi miringnya 1. Berarti kalau buat segitiga siko-siko kan jadinya begini. Berarti sinus Y, sinusnya atau sinus Y atau Y, sinusnya atau sinus dari sinus inverse X berarti kan X per 1 kan berarti X-nya sisi tegak, Y-nya sisi miring. Jadi gambarnya kayak gini. Ya. Gitu kan ya. Jadi kalau ini sinus inverse X berarti ini apa ini? Ya, ini berarti apa? Cosinusnya. Ya kalau ini sinus inverse X berarti yang ini cosinus ya. Oke, betul. Gini ya, nih coba lagi ya. Y sama dengan cos inverse X. Maka X sama dengan cos Y. Ya, ini juga mirip caranya begitu juga. Ya. Nah, ini kan Y-nya itu. Nah, ini. Ya. Kalau cos kan sumbu mendatar, ini kan X per 1 juga. Kalau cos-nya kan sumbu mendatar, sisi mendatar dibagi sisi miring. Ini berarti kan kalau ini cos-nya, ya. Nah, sisi mendatar, berarti kan sisi mendatar yang segitiga ini sisi mendatarnya kan X ya. Kalau kita jadi fokusnya sudutnya yang ini. Berarti sisi mendatarnya X kan, jadi sisi miringnya 1. Seperti itu. Ya. Jadi makanya sudut ini tambah sudut ini pi per 2 karena ininya udah pi per 2 udah tegak lurus segitiga siku-siku ya. Jadi sinus inverse X tambah sinus inverse X itu sama dengan pi per 2. Terus cosinus sinus X. Cosinus sinus X berarti kan cosinus dari sudut ini ya. Nih,
Kosinus sinus X, berarti kosinus dari sudut ini. Berarti sisi mendatar dibagi sisi miring, berarti akar 1 kurang X kuadrat dibagi 1. Dapatnya ini. Ya. Kemudian sinus dari kosinus inverse X. Nah, sekarang jadi fokus sudutnya ini. Sinus ya. Sinusnya berarti kalau segitiga ini sinus dari kosinus inverse X, berarti sisi tegaknya yang ini. Ya. Sisi tegak yang ini. Sisi miringnya ini berarti 1 kurangi akar 1 kurangi X kuadrat per 1. Ya. Kemudian tangent sinus inverse X. Tangennya berarti apa? Tangen inverse sinus X berarti X dibagi ini ya. Oh, ini kurang ini ya. Tangen sinus inverse X berarti ini saya kurang nih ya. Dibagi apa? Akar 1 kurangi X. Ya kan? Ini kan sinus inverse X-nya. Tangen sudut ini berarti kan X dibagi 1 kurangi X kuadrat. Gitu. Ya. Oke, ini saya kurang ya. Nah, kemudian secant 1 per cos secant dari tangen inverse X. Nah, kalau bentar. Saya cek yang ini yang sebelumnya betul nggak? Betul ya, ini saya kurang ya, kurang akar 1 kurang X kuadrat. Karena kalau sinus inverse X kan seperti ini, ya. X per 1, berarti yang di sini kan 1 kurang X kuadrat ya, pakai Pythagoras kan ya. Berarti tangen sinus inverse X ya, tangennya kan sisi tegak dibagi sisi mendatar, berarti kurang gitu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih, secant dari tangen inverse X. Oke. Nah, secant tangen inverse X jadi gini. Y sama dengan tangen inverse X kan ya. Tangen inverse X berarti X kan sama dengan tangen Y. Kan gitu. Nah, Y-nya kan sebenarnya ini kan. Sudutnya kan, ini kan Y-nya nih. Ini Y-nya kan. Ini Y ini ya. Y sama dengan X per 1. Ini kan X per 1. Kalau tangen kan sisi tegak dibagi sisi mendatar. Berarti sisi tegaknya X, sisi mendatarnya 1. Berarti sisi miringnya apa? Akar 1 tambah X kuadrat pakai Pythagoras. Berarti secant kan 1 per cos. Cosinusnya kan ini 1 per nih. Yang ini cosinusnya ya. Cosnya kan cos dari tangen min 1x itu kan cosinusnya ya, itu kan 1 per 1 dibagi akar 1 tambah X kuadrat. Berarti kalau secant kan 1 per cos, berarti 1 dibagi 1 per akar 1 tambah X kuadrat ya. Jadi sama dengan akar 1 tambah X kuadrat. Gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya tujuan utamanya kita bukan ini, tujuan utamanya kita mau mencari turunannya. Gitu ya. Nah, turunannya bagaimana? Turunannya sebentar. Sebenarnya turunannya udah ada di yang slide yang itu yang tentang turunan ya. Apa namanya? Ya, slide yang ada di materi kemarin ya, yang di turunan ya, tentang turunan. Nah, sekarang kita akan coba lihat turunannya ya. Mungkin turunan sinus inverse X dulu ya. Oke. Nah, saya cari ini sebentar. Sini ada enggak? Sebentar. Kalau enggak ada kita turunkan sendiri. Sebentar. Oh, ada di sini. Sebentar. Ya, sudah ada saya di sini, tapi ini mungkin saya tutup dulu. Sebentar. Oh, ada nih. Sebentar.
Ternyata saya itu punya slide waktu ngajar kuliah program studi lain ya. Yang masalah saya nggak saya lupa, jadi nggak saya lihat. Ternyata ada gitu. Nanti bisa saya share ke Anda lah ya. Nah, sekarang ini ya, kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Turunan inverse. Sudah, Pak. Judulnya turunan inverse fungsi trigonometri, udah kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, ini Y sama dengan ini apa lagi dah? Nah, ini Y sama dengan inverse sinus ya. Y sama dengan inverse sinus X. Nah, ini kan karena inverse sinus ya. Oke. Y ini kan sudutnya ya. Y ini berarti sudutnya. Ya. Y ini berarti sudutnya. Nah, kalau gitu X-nya itu dari min 1 sampai 1 ya. Karena kan nilai sinus ya. Nih, lihat nih. Ya. Y kan, kalau Y itu kan berarti, kalau Y sinusnya sudutnya. Berarti X-nya itu apa? X-nya itu berarti dari min 1 sampai 1. Tapi nanti min 1 nggak ikut ya. Karena nanti kaitannya dengan masalah pembagian dengan 0 ya. Jadi makanya ini di sini dibatasinnya X-nya itu dari min 1 sampai dengan 1. Ya. Paham ya? Ini kenapa X-nya di antara min 1 dan 1? Karena kan X-nya sama dengan sinusnya. Nilai sinus itu kan apa? Dari min 1 sampai dengan 1. Tapi min 1 dan 1-nya nggak ikut karena nanti ada pembagian dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini. X sama dengan sinus Y. Dari sini awalnya. Fungsi inverse sinus. Nah, sekarang dapat ini kan. X sama dengan sinus Y. Nah, ini kita turunkan. Ini kita turunkan ya. Terhadap X diturunkan terhadap X1. Sin Y diturunkan terhadap Y pakai aturan tanda ya. Jadi kalau ini misalkan U gitu kan, ya. Berarti ini apa? Yang ini turunannya apa? Turunannya ini berarti ini 1 sama dengan gitu kan ya. DU dx gitu kan. Pakai rantai lagi kan, DU dx kalikan DU dx DU sorry. Dibalik ya. Sekarang dibalik kan, karena X-nya sama dengan X-nya sama dengan U kan gitu ya. Berarti dx du dx dy, sorry. Dx dy. Betul ya. Sorry. Du dy, sorry. Betul ya, sorry. Jadi ini sama dengan sinus Y-nya sama dengan U. Berarti kalau dia pakai rantai du dy ya. Du dy kan gitu ya. Du dy kali du dx. Du dy-nya berarti turunan U terhadap Y. Sin Y diturunkan jadi cos Y ya, kali du dx. Nah, tujuannya kan kita mau mencari ini ya. Tujuan mencari ini berarti du dx sama dengan 1 per cos ya. 1 per cos Y. Ya, 1 per cos Y gitu. Nah, cos Y-nya apa? Nah, ini kan Y ya. Ini kan Y. Ya, ini kan Y-nya, sudutnya Y sama dengan sinus inverse X kan ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Sin diketahui tadi udah ya, dapat ya, X-nya sama dengan sinus Y. Sinus Y sama dengan X kan gitu ya. Dari sini nih ya. Ya. Sinus Y sama dengan X. Ya kan? Ini kan sama dengan apa? X per 1. Ya kan? Nah, ini kan berarti sudutnya Y, alias ini, Y kan sama dengan sinus inverse X. Berarti sini kan ya, ini sudutnya, sudut Y-nya. Nah, sinus itu X per 1, berarti sisi tegaknya X ya, sisi miringnya 1. Ini siku-siku di sini kan. Berarti yang sisi yang mendatar pakai Pythagoras akar 1 kurang X kuadrat. Kan begitu. Ya. Berarti cos Y-nya apa? Ya, berarti cos Y-nya ini. Sisi mendatar dibagi sisi miring kan, berarti cos Y sama dengan akar 1 kurangi X kuadrat per 1 ya, atau akar 1 per X kuadrat. Berarti 1 per cos-nya ya 1 per akar 1 kurangi X kuadrat. Nah, ini turunan dari fungsi inverse trigonometri. Nah, ini baru kelihatan di sini kenapa X-nya di antara min 1 dan 1 ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan domain ini, domain akar 1 kurangi X kuadrat. Domainnya kan berarti ada apa ini? 1 per X kuadrat.
ini kan harus lebih dari 0. Ya. 0 nggak boleh karena terjadi pembagian dengan 0 gitu ya. Nah, ini hanya dipenuhi oleh apa? Min 1 x kurang dari min 1. Ya. Ini kan harus positif. Kalau 0 nggak boleh karena nanti terjadi pembagian dengan 0. Berarti 1 per x kuadrat harus positif, berarti nanti x itu pasti harus diantara min 1 dan 1. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang kalau ini sinus inverse U-nya fungsi terhadap X gitu ya. Berarti U-nya min 1 antara 1 dan 1 gitu. Maka nanti turunannya tinggal dx pakai aturan rantai 1 per akar 1 per x kuadrat ditambahkan yang ini. Ini maksudnya contohnya kayak begini, misalkan Y sama dengan, kalau tadi kan cuma X aja gitu ya. Nah, sekarang misalkan X kuadrat tambah 1 misalkan kayak gitu. Ya. Berarti nanti dx-nya sama dengan, ya berarti ini sebagai U-nya gitu ya, sebagai U-nya. Ada sih saya harapannya Anda jangan hafal rumus ya, nggak hanya sekedar hafal rumus, tapi juga tahu cara menurunkannya. Jadi ketika Anda lupa rumusnya, Anda bisa turunkan sendiri. Gitu. Ya kalau mau ngitung rumusnya ya 1 per akar, gitu ya. Ini U-nya kan berarti 1 kurangi X kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu ya. Terus kali du dx ya, turunannya ini dikalikan 2x gitu. Ya, du dx kan 2x. Jadi ini sama dengan 2x gitu kan. Akar ya nggak usah diuraikan, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau diuraikan juga boleh. Gitu ya. Ini kayaknya bisa nih, satunya hilang ya. Jadi apa nih? Kalau diuraikan nih. Kalau diuraikan berarti apa nih? Minus x pangkat 4 ya. Minus x pangkat 4. Minus x pangkat 4 dikurangi berapa nih? 2x kuadrat ya. Satunya habis kan ya? Satunya habis jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ya, yang lain nih. Nah, ini tadi pakai aturan rantai ya. Nah, ini coba kita kalau yang cos ya, coba ya kita yang cos nih. Kalau yang cos coba kita lihat. Yang cos. Ya, sama dengan cos inverse ya. Nah, ini juga sama, X-nya pasti di antara ini. Ya. Nah, ini berarti artinya jangan dihafal ya, dipahami ini. Berarti kan ini artinya X sama dengan cos Y. Gitu ya. Nah, kemudian kita turunkan masing-masing ruas ya. X diturunkan terhadap X1, cos minus Y diturunkan terhadap X. Y-nya kan fungsi dari X ya. Berarti ini pakai aturan rantai jadi 1 per minus sin Y. Ya, 1 per minus sin Y. Kan gitu. Kemudian kalikan dy dx. Nah, gitu. Nah, berarti dy dx sama dengan kan gitu ya. Benar nggak ini? Benar nggak yang ini? Ini benar nggak? Halo, ini benar nggak? Itu harusnya min sin Y bukan Pak? Oke, ya betul. Ini siapa ini? Naila Pak. Naila 2000 berapa? 2021. Oke, Naila juga banyak namanya. Ini minus betul ya. Nah, berarti kan jadinya apa? Minus 1 per sinus Y gitu. Gitu ya. Nah, cos-nya kan 1 ya. Jadi kalau mau dibuat segitiga kan jadinya begini.
Nah, ini segitiganya. Ini segitiganya berarti misalkan sikunya di sini. Ini berarti sudut Y-nya ini kan sama dengan X per 1. Ya, berarti kan sininya X. Ya, sininya 1. Sininya 1. Ya, kok X. Berarti panjang ini akar 1 kurangi X kuadrat. Gitu kan? Berarti sinus Y-nya berarti kan tegak dibagi akar ya. Akar 1 kurangi X kuadrat ya dibagi 1 kan sama dengan akar 1 kurangi X kuadrat. Nah, yang ini berarti dapat kan, tinggal dimasukkan nih. Jadi sama dengan minus 1 per akar 1 kurangi X kuadrat. Nah, ingat X-nya ini ya. X-nya di antara minus 1 dan 1 ya, karena emang domainnya ini ya. Ya harus di antara ini supaya bawahnya positif ya. Seperti tadi lah di sinus. Nah, kalau ini gimana nih? Y sama dengan tangent inverse X. Nah, ini X-nya gimana nih? Ini kan X sama dengan tangen Y ya. Kalau tangen Y kan nggak ada batasannya ya. Kalau tangen ini nggak ada batasannya, ada min 2 sampai min 2 ya. Tangen Y ya. Ini kan nilai dari tangen ya. Kalau nilai tangen kan dari minus tan 3 sampai tan 3 gitu. Nah, kayak sinus dan kosinus kan terbatas dari min 1, antara min 1 dan 1. Nah, caranya gimana nih? Ada yang mau coba nggak? Anda ada yang ngomong, saya nuliskan. Ada yang mau coba nggak? Ini gimana? Caranya gimana? Ayo. Ada yang mau coba nggak? Nanti saya tuliskan, ada yang ngomong. Coba ada yang jawab, tolong. Ya? Halo. Yo, ayo, tolong dijawab. 1. Ya. Siapa ini? Risa, Pak. Risa, oke. Ayo Risa. Yang kiri itu 1 sama dengan ya Sek kuadrat Y. Sekan kuadrat. Oke, ini awalnya dikuadratkan ya. Karena dikuadratkan. Sebentar. Sekan kuadrat X, terus bisa dy dx. dy dx, ya. Berarti dy dx dapat nih ya. Ya. Atau mau dibuat ini 1 per sekan itu apa? 1 sekan itu apa? Sekan. Itu 1 per cos. 1 per cos. Jadi 1 per cos kuadrat ya. Ya. Per cos kuadrat X dy dx. Sekannya Y, bukan Pak. Sek kuadrat Y. Oh ya, oke, ya betul. Ya, oke. Ya betul. Tak dulu saya hapus. Saya hapus dulu. Nah ini ya. Nah ini dy dx. Berarti dapat nih ya, ini saya. Dy dx-nya, tapi belum selesai nih. Dy dx sama dengan berarti cos kuadrat y ya. Ya. Cos kuadrat y. Nah sekarang saya gambar segitiganya dulu nih di sana ya. Kita dulu Risa. Nih kalau matematik kalau dengan kayak gini menarik, nggak hafalan ya, enak ya. Nah kayak makan ini, makan yang enak-enak gitu ya. Nah, ntar dulu Risa. Kalau
Misalkan ini sudutnya Y ya. Ya. Nah, ini siku-sikunya di sini. Berarti gimana? Sisi yang tegak panjangnya berapa, sisi yang mendatar berapa, yang miring berapa? Coba. Yang tegak berapa? Misalkan kalau ini tangen Y-nya sama dengan X. Ini kan sama dengan X per 1 kan? Ya. Coba, bisa. Yang tegak. Berarti yang tegaknya X. X. Terus yang Mendatarnya Y. yang mendatarnya apa? Yang mendatarnya Yang panjang. mendatarnya 1. Oke. Yang miringnya? Terus punya akar 1 plus X kuadrat. Oke. Ya, good. Sebentar. X kuadrat. Sebentar. Sebentar. X kuadrat. Oke. Kalau gitu cos kuadrat Y, berarti kalau gitu kalau cosnya apa berarti? Cosnya sama dengan apa? Cos Y-nya berarti 1 per 1 per K ya? akar 1 plus X kuadrat. Oke. Nah, terus disubstitusi ke sini. Ya. Jadinya apa? 1 per 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, oke. Nah, kelihatan nih ya. Berapapun X-nya, lihat nih. dx dia pasti terpenuhi. Ya. Karena kan 1 tambah X kuadrat dia nggak pernah 0. Ya. Berapapun X-nya. Jadi seperti ini. Oke, makasih Risa. Risa ini orang mana, Risa? Asli mana? Temanggung, Pak. Oh, Temanggung. Lumayan ada jauh ya. Temanggung Jawa. Masih Jawa Tengah kan? Iya, masih Jawa Tengah ya. Memang nggak ke timur ya? Iya. Iya kan? Ya. Dekat Magelang, Jogja itu, Pak. Oh iya, ya daerah situ ya, betul. Iya, daerah situ betul. Iya. Ya, gitu ya. Betul. Nah, coba kita lihat benar kan nih? Coba lihat benar nih. Yang ini nih. Tuh, betul kan ya? Nah, itu. Kayak gitu. Nah, mungkin saya sekarang bahas, masih ada waktu bahas yang ini nih. Kalau yang kotangnya gampang lah. Ini, kenapa ada nilai mutlaknya nih ya? Nah, kita lihat nih. Ini ada nilai mutlaknya nih. Nah, kita lihat ya, coba nih. Sekan ya. Nanti kalau misalkan yang ada UU-nya gitu, tinggal kalikan DU DX ya, misalkan ini maksudnya. Misalkan ini ya, ini kan SX ya. Misalkan Y sama dengan misalkan cos min 1 U gitu ya. Punya fungsi dari X gitu ya. Atau sebenarnya di sini udah ada kan ya. Pakai aturan rantai sebetulnya nih. Yang ini. Nah, ini sih adalah U ya, nih ya. Tuh. Ini udah ada lampu sebetulnya ya. Nah ini ya, tinggal kalikan DU DX gitu ya. Kan kalau U-nya X kan, DX kan 1 ya. Jadi kayak ini, kalau U-nya X kan nggak ada yang DU DX-nya udah nggak ada. Tapi kalau ini U itu fungsi dari X gitu ya. Nah ini berarti tinggal kalikan DU DX karena pakai aturan rantai. Paham ya? Nah sekarang, nah ini berarti kalau U-nya saya lanjutin lah ya, nggak apa-apa. Buat coret-coretnya. Maka nanti DX sama dengan ya minus gitu ya 1 per gitu kan akar 1 kurangi U kuadrat. Nah tinggal tambahin embel DU DX sama yang lain juga ya, yang sinus juga. Kayaknya kok D-nya kurang gendut ya. Gini ya. Gitu ya. Nah, sekarang tadi Mama mau sekan ya. Saya ada waktu. Nggak ada ya, belum saya ini ambil lagi ya. Kayaknya kalau di sini nggak cukup, buat lagi aja. Sekarang Y sama dengan sekan ya. Sekan gitu ya.
Oke lah, kita ini dulu aja ya. Kita lihat dulu aja lah. Nanti lihat X-nya, domainnya di belakangan nggak apa. Oke ya. Kita lihat ini berarti X sama dengan secant Y ya. Nah, secant Y itu berarti apa? 1 per cos ya. 1 per cos Y. Oke, 1 per cos Y. Nah, kita turunkan. Coba ada yang ini nggak? Ada yang ini? Yang mau bantu? Siapa yang mau bantu? Ya, silakan. Ini gimana? Seperti tadi caranya, ya. Ya. Saya yang tuliskan, ada yang ini, ada yang mengerjakan. Coba. Ayolah, seperti tadi caranya. Ya. Ayo. Halo. Halo, yang sudah jawab boleh jawab lah, kelamaan lah. Boleh jawab lagi. Siapa ada yang mau coba nggak? Prioritas apa yang belum jawab dulu. Kalau nggak ada juga yang ada jawab, boleh jawab lah. Silakan. Ayo. Ayo dong, kelamaan. Ayo. Saya tunggu ini. Saya tunggu ini. Ya. Ayo. Ayo. Siapa muncul? Yang sudah jawab boleh jawab lah, silakan. Yang sudah jawab boleh jawab, ayo. Tinggal teruskan aja ini. Tinggal teruskan aja. Nggak apa-apa, salah juga. Ayo silakan. Saya tungguin ya. Saya tungguin. Ini dari 80-an ya, silakan. Dari 80 mahasiswa nih, banyak banget nih. Ini untuk diturunkan ya, Pak? Oh, diturunkan, betul. Ayo, silakan. Salah nggak apa-apa. So, berapa ya? Mau coba nggak apa-apa, salah nggak masalah. Ayo, siapa tadi? Ade, Pak. Ade, Ade di mana, Dek? Di rumah di Purwokerto, Pak. Oh, di Purwokerto. Ayo, Dek, silakan, Dek. Salah nggak apa-apa, Dek. Diturunkan terhadap X lo masing-masing ruas. Ya. 1 sama dengan, oke. Terus? Gimana? Atau dibuat ini aja, cos Y pangkat 1, Dek. Cos Y pangkat min 1 kan, gini kan? Nah, ya, Pak. pakai aturan rantai kan ya? Top, gimana? Min 1 Oke, betul. Terus? Kali? Y pangkat Kok Y pangkat cos Y atau Y? cos Y pangkat min 2 Oke, cos Y pangkat min 2, terus? dikali min sin Y dy per dx. Oke, min sin Y, betul. Sip, terus? dy per dx, Pak. Oke. Ya, bagus. Betul ya, gitu ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini sama dengan min dengan min jadi positif ya. Jadinya apa? D sinus Y. Ya, D. Terus, D. Per apa, D? Sin Y per cos Y kuadrat. Oke, cos kuadrat Y ya, gini ya. Iya, Pak. Jadi X. Nah, gitu ya. Oke. Betul. Nah, sekarang D.
Nah, saya gambarin segitiganya dulu ya. Pakai garis lah ya. Pakai garis. Ini misalkan siku-sikunya di sini. Nah, misalkan sudutnya sini, Y, ya. Berarti Y-nya sebelah Y-nya kok jelek banget. Nah, berarti kalau sekarang Y-nya sama dengan X, sisi yang tegak panjangnya berapa? Sisi yang mendatar panjangnya berapa, Dek? Berapa, Dek? Berarti kan ini cosnya, berarti cosnya sama dengan apa nih dari sini, Dek? Dari sini berarti cosnya sama dengan apa, Dek? Berapa, Dek? Berarti cosnya sama dengan ini. Berarti cosnya sama dengan Dek? 1 per X. 1x. Oke. Nah, ada kelihatan nih, Dek. Berarti kalau sudut ini sudut Y, yang tegak panjangnya apa, Dek? Berapa, Dek? Atau yang kelihatan dulu? Gimana yang kelihatan? Yang kelihatan mana, Dek? Yang bawah itu Yang 1 bawah. miring. Yang bawah 1, oke. Yang bawah 1 ya. Oke. Yang atas berapa, Dek? X. Yang miring maksudnya. Berapa, Dek? Yang miring, Dek? X, Pak. X. Yang tegaknya berapa, Dek? Berarti. Akar Oke, oke. 1 min X kuadrat. Betul? Akar X kuadrat min 1 ya, Pak. Oh, ya, oke. Sebentar. Akar X kuadrat min 1 kan kalau pakai Pitagoras kan. Nah, gitu ya. Ya, kalau gitu sinusnya berapa, Dek? Akar X kuadrat min 1 per X. Akar X kuadrat min 1 per X. Nah, gitu ya. Cosnya ini berarti kalau gitu kalau kita masukkan jadinya apa nih? Ini sama dengan ya. Oke, berarti dx sama dengan dulu ya. Ini dari sini kita punya berarti dx tinggal kalau kita masukkan ya sinus y-nya akar x kuadrat kurangi 1. Itu jadi cos kuadrat Y per sin Y bukan ya, Pak? Yang mana? Oh iya, sorry, betul. Ya, betul. Ya, betul. Betul. Jadinya cos kuadrat Y, ya betul. Per sinus Y. Ya. Nah, ini berarti cos kuadrat Y-nya kan ini ya. Cos kuadrat Y-nya berarti Seper X kuadrat berarti ya, Pak? super X kuadrat. Super X kuadrat ya. Sinusnya Per akar X kuadrat min 1 per X. akar X kuadrat kurangi 1 per X. Ini jadi berapa nih? Jadi 1 per X akar X kuadrat min 1. Oke. Nah, sekarang coba ini kan nggak ada mutlaknya ya. Coba kita lihat mutlaknya di mana ya. Tapi hasilnya udah mirip-mirip nih ya. Nilainya udah mirip-mirip tuh ya. Nah, cuman di sini ada nilai mutlaknya gitu ya. Nah, itu dari mana gitu ya? Nilai mutlak. Sebentar. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat ya, ini domainnya itu kan begini. Ini X kuadrat kurangi 1 itu harus lebih dari 0 ya. Nah, ini nanti kita punya X-nya itu
Benar ya? Oke. Berarti X1 kurangan min 1 atau X-nya itu lebih dari 1. Oke, sebentar. Ini kenapa muncul nilai mutlak? Kenapa muncul nilai mutlaknya itu dari... Ada yang tahu nggak? Dari mana ya? Sebentar. Jadi itu artinya nilainya itu selalu positif. Gitu maksudnya ya. Gitu maksudnya. Dari mana ya? Sebentar. Ini udah mirip, cuman kan di situ ada nilai mutlaknya ya. Ada nilai mutlaknya. Tapi yang penting Anda tahu ya caranya ya. Cuman kita mau lihat dia nilai mutlaknya di mana ya. Oh, ini sih nilai mutlaknya itu. Ini nilai mutlaknya itu kan karena ini gambar segitiga ya. Ya. Ini kan segitiga ya. Ini kan ini harus positif nih ya. Jadi kalau X yang ini kan untuk X yang positif sebetulnya ya. Ini untuk X yang positif ya. Ini untuk X yang positif. Karena kan ini bisa kayak gini kalau X yang positif ya, tapi kalau X yang negatif, ya, ini kan kalau gini kalau X yang ini positif nih ya. Nah sekarang permasalahannya itu kalau X yang positif nggak masalah, ini oke ya. Nah sekarang kalau X yang negatif, ya, yang jadi masalah itu kalau X yang negatif, ya. Nah, kalau X-nya negatif, turunannya jadi sebentar. Oh, kalau X-nya negatif, ya, berarti sebetulnya sinus Y-nya itu negatif ya. Sinus Y-nya negatif. Nih, kalau X negatif, sini aja deh. Kalau ini kalau X yang positif nggak masalah ya, ini X yang positif nggak masalah. Nah, sekarang kalau X yang negatif, nah ini kan kita punya ini nih ya, sinus Y. Sinus Y kan ini sama dengan 1 kurangi X kuadrat per X kan ya. X ya. Ya. Ini negatif ya. Kan kalau yang di akar kan pasti dia apa? Positif ya. Yang ini pasti positif, yang bawah negatif, berarti ini negatif ya. Berarti sinus Y-nya negatif. Kalau sinus Y-nya negatif, ya. Kalau sinus Y-nya negatif, oke, sebentar. Kalau sinus Y negatif, berarti ini positif, ya. Berarti ini positif. Oke, jadi negatif nanti ya. Jadi ini negatif. Jadi kalau ini negatif, kalau X negatif dan ini negatif. Ya. 1
sama dengan min 1 cos Y minus sinus Y ya kan dy dx. Oh, atau gini, ini aja langsung dari sini aja ya. Oke, saya hapus saja. Jam berapa nih? Sebentar lagi ya, sebentar. Nah ya, sedikit sebentar. Jadi dari sini sebetulnya nih, kan ini negatif berarti ya, ini berarti ini negatif. Oke, negatif. Nah, berarti kan ini, yang ini perhatikan ini, x-nya negatif. Jadi kalau x-nya negatif berarti ini jadi ini perkalian yang ini nih ya. Sebenarnya ini bukan yang ini sih sebetulnya yang ini ya. Berarti kan ini jadi apa? X kuadrat per X jadi apa? X kuadrat per X ini sebentar kok saya jadi bingung gini ya. Ini jelas X ya. Tak. Oke lah, nanti buat PR saya ya, nanti buat hari Kamis lah, nanti saya coba ini kenapa ada nilai mutlaknya. Tapi untuk yang X positif sudah oke ya, udah oke. Ini karena waktunya udah habis, ada kali adanya mau ada aktivitas lain, kuliah lain ya. Nanti hari Kamis lah kita clearkan ya, oke ya. Ini untuk jelas untuk yang X positif udah oke. Tinggal nanti yang X yang negatif. Oke, gitu dulu ya sementara ya. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Oke. Ya, nanti yang X kurang negatif, kenapa ini jadi nilai mutlak, nanti kita bahas lagi di hari Kamis. Waktunya udah habis. Ya, oke? Oke ya? Kalau gitu saya tutup, waktunya udah habis. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti lanjutin hari Kamis ya.